Lo mungkin gak sadar kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Tapi sebelum ada kata, sebelum ada chat panjang, sebelum ada interaksi yang terasa intens, sebenarnya ada satu fase yang lebih sunyi. Fase yang gak kelihatan, tapi justru paling menentukan. Fase ketika seorang wanita mulai memperhatikan energi lo. Bukan sikap, bukan gaya, bukan kata-kata, tapi vibe yang lo bawa tanpa lo usaha apapun. Ini biasanya terjadi di momen mamen paling biasa. Ketika lo cuma ngobrol biasa, atau sekadar lewat di depan dia, atau cuma bercanda tanpa maksud apapun. Di titik ini, dia mulai merasakan sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak ngerti sepenuhnya. Ada ketenangan tertentu, ada rasa nyaman yang muncul tiba-tiba, ada getaran halus yang bikin dia sedikit lebih sadar sama kehadiran lo. Awalnya, dia nggak mikir apa-apa. Cewek jarang langsung sadar, oh kayaknya gue suka. Yang muncul duluan adalah respons kecil yang bahkan dia nggak rencanakan. Misalnya, cara dia sedikit memperlambat langkah ketika lo lewat di dekatnya. Atau cara dia lebih hadir ketika lo ngomong, meski topiknya simpel banget. Dia mulai memperhatikan intonasi lo, cara lo lihat orang cara lo ngerespon alal reme. Dan semua itu terjadi tanpa dia berniat untuk suka. Karena pada dasarnya, perasaan cewek jarang datang dalam bentuk ledakan. Dia datang dalam frekuensi rendah dulu, dalam rasa penasaran yang pelan, tapi nancep, dalam bentuk kenapa ya dia kelihatan beda hari ini. Atau kok energi dia enak banget buat ada di sekitar gue. Ini bukan perasaan suka, ini gerbangnya. Dan yang lucu adalah, di fase ini, dia nggak mau kelihatan memperhatikan lo. Cewek punya insting untuk menyembunyikan rasa tertariknya, terutama kalau dia belum yakin lo tipe cowok seperti apa. Jadi yang kelihatan di permukaan adalah ketenangan palsu. Padahal di dalam, ada aktivitas kecil yang sibuk baca energi lo. Dia mulai ngecek apakah lo tipe cowok yang kasar atau sabar. Apakah lo fleksibel atau gampang tersinggung. Apakah lo ngobrol dengan tujuan atau sekadar basa-basi. Dia menilai bukan dari kata-kata lo, tapi dari getaran yang keluar dari lo ketika lo santai, ketika lo bercanda, atau ketika lo lagi nggak mikir apa-apa. Dan yang paling menarik dari fase ini adalah, lo nggak perlu enggopa-enggapain untuk bikin itu terjadi. Justru semakin lo natural, semakin dia bisa ngerasain vibe asli lo. Cewek punya sensitivitas yang jarang cowok sadarin. Mereka bisa nyambung sama emosi orang lain, bahkan sebelum mereka paham apa yang sedang mereka rasakan sendiri di titik ini. Biasanya ada momen ketika dia ngeliat lo, diam-diam. Bukan tatapan lama yang jelas, tapi lift kecil. Sepersekian detik, tatapan cek energi, tatapan yang cuma muncul karena dia penasaran sama lo, bukan karena dia suka. Dan begitu tatapan itu terjadi, alam bawah sadarnya mulai ngumpulin data tentang lo. Dia mulai memperhatiin cara lo memperlakukan orang lain, cara lo bereaksi ketika lo ketawa, ketika lo salah ucap, atau ketika lo kelihatan capek. Dan dari semua itu, ada satu hal yang jadi penentu awal. Apakah energi lo aman atau enggak? Aman bukan berarti lembek. Aman berarti lo nggak bawa tekanan, lo nggak memaksa, lo nggak berusaha mencuri perhatian dia. Lo cuma hadir dengan vibe lo yang stabil. Dan stabilitas itu sering jadi hal pertama yang bikin cewek merasa nyaman, tanpa alasan yang jelas. Kadang dia baru sadar beberapa hari kemudian. Kadang dia baru ngeh setelah obrolan singkat. Kadang dia bahkan nggak sadar sama sekali. Yang dia tahu cuma dia mulai nunggu lo muncul lagi, meskipun dia nggak akan ngaku. Momen ketika dia nanya ke diri sendiri, kenapa ya rasanya enak aja kalau dia ada? Itulah awal dari segalanya. Dan dari titik itu, dia mulai terbuka sedikit-sedikit. Misalnya, dia jadi tidak terlalu menjaga jarak ketika ngobrol. Atau dia merasa percakapan sama lo lebih ngalir dari biasanya. Atau dia ketawa lebih tulus, bukan formal. Atau dia terlihat lebih rileks meski kalian belum dekat. Semua itu bukan karena dia jatuh hati, tapi karena hatinya mulai mengenali energi lo sebelum pikirannya mengakuinya. Fase ini sunyi, halus, hampir nggak kelihatan. Tapi inilah fondasi awal kenapa nanti dia bisa nyaman, bisa terbuka, bisa percaya, dan akhirnya bisa menaruh hati. Semua dimulai dari satu hal yang nggak pernah lo sadari. Getaran kecil yang dia rasakan ketika lo ada, tanpa lo berusaha apapun. Dan yang indah dari fase awal ini adalah, lo nggak perlu memainkan peran. Lo nggak perlu bersandiwara jadi menarik. Lo cukup jadi diri lo yang paling natural. Karena justru natural itulah yang dia baca paling jujur. Ini adalah fase ketika diam menjadi bahasa. Ketika ketertarikan belum berbentuk kata, tapi sudah terasa di udara. Ketika seseorang mulai memperhatikan lo tanpa dia izin dulu ke dirinya sendiri. Disinilah perjalanan sebenarnya dimulai. Bukan dari chat panjang, bukan dari flirting, bukan dari kode, tapi dari perasaan tanpa suara ketika seorang wanita secara diam-diam mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali lo hadir dalam orbitnya.
Ada satu fase yang jauh lebih jujur dari kata-kata, dan hampir selalu muncul lebih dulu sebelum seorang wanita sadar, dia mulai punya rasa. Fase ketika bahasa tubuhnya mulai bocor. Ini momen ketika mulutnya bilang satu hal, tapi sikapnya bilang hal yang sama sekali berbeda. Dan yang bikin lucu adalah, dia sendiri sering gak sadar. Cewek bisa jaga kata-kata, dia bisa jaga ekspresi, tapi tubuhnya, itu bagian yang paling sulit dia kontrol ketika hatinya mulai bergerak, meskipun gerakannya masih kecil. Jadi kalau lo perhatiin, sinyal pertama yang muncul justru datang dari hal-hal paling sederhana. Cara dia berdiri, gerakan kecil tangannya, bahkan jarak yang dia pilih waktu deket lo misalnya. Dia bilang gue biasa aja kok, tapi bahunya condong sedikit ke arah lo. Atau ketika dia ngomong santai, tapi kakinya mengarah ke lo, padahal posisi duduk kalian memungkinkan dia menghadap kemana aja. Tubuhnya secara nggak sadar nyari lo duluan. Ini bukan kode yang disengaja. Ini reaksi insting yang muncul karena dia merasa nyaman dan tertarik, tapi masih belum mau atau belum berani mengakui. Ada juga momen ketika dia menyentuh rambutnya tanpa alasan. Bukan gaya genit yang dibuat-buat, tapi refleks kecil yang keluar karena gugup. Atau cara dia memainkan gelang, cincin, ujung lengan baju. Semua itu tanda kecil bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang bergerak. Dan tubuhnya jadi saluran pelampiasan tanpa dia sadari. Dan yang paling sering kejadian adalah, dia tetap ngobrol santai, tapi matanya sedikit lebih lama berhenti di wajah lo. Bukan menatap dalam-dalam, tapi lebih ke kejebak sepersekian detik. Cewek yang gak tertarik gak akan melakukan itu. Mereka biasanya tatapannya cepat, fokus ke topik, dan gak terlalu peduli detail wajah lo. Tapi kalau dia mulai menaruh hati secara diam-diam, matanya jadi lebih hidup waktu lihat lo. Ada kehangatan tipis yang cuma muncul ke satu orang. Orang yang diam-diam dia perhatiin. Yang menarik, cewek akan berusaha keras untuk nutupin semua tanda ini. Dia akan berusaha kelihatan biasa, supaya nggak ketahuan. Tapi justru karena dia berusaha nutupin, sinkronisasi antara mulut dan tubuhnya makin kacau. Misalnya, dia bilang nggak apa-apa kok, tapi napasnya lebih cepat. Dia bilang iya santai aja, tapi jaraknya tiba-tiba lebih dekat. Dia bilang gue nggak peduli sih, tapi ekspresi matanya berubah waktu lo nyebutin cewek lain. Dia bilang gue nggak liatin lo, tapi pipinya memerah, atau senyumnya keterusan. Beberapa cowok kira ini cuma kebetulan. Padahal, enggak. Tubuh cewek jarang bohong. Tubuhnya lebih jujur daripada kata-katanya sendiri. Ada satu sinyal kuat yang biasanya muncul ketika dia mulai punya rasa. Dia cenderung sedikit mencondongkan tubuh ke lo. Ketika kalian ngobrol, bahkan tanpa dia sadar. Bukan karena dia mau flirting, tapi karena tubuhnya mencoba mendekat ke sumber energi yang bikin dia nyaman. Bahkan kalau dia orangnya tertutup, tubuhnya tetap akan menunjukkan hal ini walaupun sangat halus. Dan hal-hal halus inilah yang jadi bukti paling nyata bahwa hatinya mulai bergerak duluan sebelum logikanya ikut jalan. Kadang, ada momen ketika dia pura-pura cuek. Dia menjaga sikap, jawab seperlunya, atau berusaha kelihatan gak tertarik. Tapi saat lo perhatiin gestur kecilnya, kelihatan banget kalau dia gak benar-benar cuek. Matanya tetap mencari lo, badannya tetap miring ke arah lo. Suaranya suka berubah lebih lembut tanpa dia rencanakan. Ini bukan drama, ini bukan taktik. Ini bocoran dari dalam diri yang gak bisa dia kontrol. Ada juga momen ketika kalian lagi di tempat rame, dan dia gak ngomong apa-apa. Tapi posisinya selalu berada dalam jarak yang pas. Gak terlalu deket biar gak kelihatan mencurigakan, tapi gak terlalu jauh juga. Seolah tubuhnya selalu memilih radius yang cukup buat tetap ngerasa aman karena lo ada di sekitar. Dan ada sinyal paling klasik. Sinyal yang mungkin semua cowok pernah lihat tapi gak pernah benar-benar ngerti. Senyum kecil yang muncul tiba-tiba waktu dia dengar nama lo disebut. Atau waktu lo datang, ekspresi wajahnya berubah sepersekian detik lebih cerah, lebih hangat, lebih hidup. Dia mungkin langsung nutup itu dengan ekspresi netral. Tapi kebocoran kecil itu selalu ada. Di fase ini, dia belum suka secara penuh. Tapi tubuhnya sudah menaruh lo di kategori yang berbeda. Tubuhnya udah tahu bahwa lo bikin dia nyaman. Tubuhnya udah tahu bahwa ada sesuatu yang beda soal kehadiran lo. Dan hal itu selalu muncul lebih dulu sebelum logika dan mulutnya bisa ngejar. Cewek memang ahli menyembunyikan perasaan, tapi dia jarang bisa menyembunyikan reaksi tubuhnya. Karena tubuh itu jembatan antara hati dan pikiran. Dan ketika jembatan itu mulai berubah, itu artinya hatinya sudah mulai bergerak meski perlahan. Meski diam-diam, meski dia sendiri belum sadar. Disinilah lo mulai bisa membaca sinyal. Pertama yang paling jujur, bahasa tubuhnya yang gak sinkron sama apa yang dia ucapkan. Ketidaksinkronan inilah tanda awal bahwa dia mulai menaruh hati. Jauh sebelum dia mengakuinya, jauh sebelum dia siap, dan jauh sebelum lo sadar kalau sebenarnya cerita ini sudah mulai berjalan. Ada satu sinyal yang sering banget cowok anggap remeh. Padahal justru ini salah satu tanda paling kuat
bahwa seorang wanita mulai menaruh hati secara diam-diam. Dia mengingat detail kecil tentang lo, detail yang bahkan lo sendiri nggak ngerasa penting, detail yang lo ucapkan sambil lalu, detail yang nggak pernah lo minta dia ingat. Tapi entah kenapa, dia hafal. Dan yang bikin menarik adalah, dia nggak niat buat menghafal itu semua. Dia nggak duduk sambil mikir, gue harus inget ini, enggak. Otaknya otomatis menyimpan informasi tentang lo karena hatinya sudah mulai menaruh perhatian tanpa dia sadari. Misalnya, lo pernah bilang lo suka kopi hitam tanpa gula. Lo ngomong itu sambil bercanda, sambil nunggu pesanan lain. Tapi beberapa hari kemudian, ketika lo lagi ngeluh capek, dia tiba-tiba bilang, minum kopi hitam aja. Kan lo lebih suka itu. Lo kaget, karena lo bahkan lupa pernah bilang itu. Tapi dia nggak lupa. Atau lo pernah cerita kalau lo paling nggak suka dingin. Cuma celetukan kecil waktu perjalanan pulang. Ketika angin malam lagi kenceng. Tapi di lain hari, dia tiba-tiba nawarin lo buat pindah tempat karena AC-nya terlalu dingin. Dia bilangnya santai, kayak kebetulan. Padahal itu bukan kebetulan, itu memori yang dia simpan. Detail-detail kecil yang dia ingat itu bukan soal fakta, tapi soal perhatian emosional. Dia bukan hanya mendengar, tapi memproses. Dia bukan hanya ngobrol, tapi mengamati. Dia bukan hanya hadir, tapi ikut merasakan. Cewek nggak akan melakukan ini untuk orang yang dia anggap biasa. Mereka bisa ramah ke siapa aja, tapi mereka hanya mengingat detail untuk orang yang sudah menyentuh ruang emosinya. Ada juga momen ketika dia mengingat hal-hal absurditas kecil dalam diri lo. Misalnya, cara lo ketawa waktu sesuatu benar-benar lucu. Kata-kata yang sering lo ulang tanpa sadar. Cara lo jawab ketika lo lagi bete. Makanan yang lo hindari. Lagu yang pernah lo bilang kayaknya cocok buat gue. Atau hal paling sepele, pilihan tempat duduk favorit lo. Dia ingat hal-hal itu bukan karena itu penting bagi dunia, tapi karena itu penting buat dia. Dalam diamnya, dalam ketenangannya, dia memperhatikan lo jauh lebih dari yang lo kira. Sinyal ini sering muncul halus banget. Misalnya waktu lo lagi cerita sesuatu yang pernah lo ceritakan sebelumnya, dia langsung ngeh dan bilang, iya, yang lo bilang waktu itu kan? Padahal lo bahkan gak yakin cerita itu kapan. Atau ketika lo lagi milih makanan, dia bilang, kan lo gak suka pedas. Padahal lo sendiri baru sadar hari itu. Dan ada momen ketika dia mengingat ulang kata-kata lo. Cewek jarang mengulang kata-kata cowok kalau cowok itu tidak punya tempat khusus dalam pikirannya. Tapi kalau dia sudah mulai menaruh hati, dia bisa mengingat kalimat lo hampir utuh. Bahkan intonasinya, bahkan cara lo ngomongnya, dan dia mengingat itu tanpa paksaan. Yang paling khas dari sinyal ini adalah cara dia memperhatikan hal yang tidak lo highlight. Misalnya lo cerita tentang kerjaan, tapi dia malah fokus pada hal lain yang lo sebutin sekilas kayak, oh, berarti lo kurang tidur ya semalam. Atau kok suara lo berat sih, lo lagi kecapean. Dia mengambil detail yang menyentuh sisi pribadi lo. Bukan hanya informasi permukaan, ada juga momen ketika dia tiba-tiba nanya hal-hal sederhana yang membuat lo sadar. Dia mengikuti perkembangan lo. Gimana tugas yang lo bilang bikin mumet itu? Atau temen lo yang kemarin sakit udah mendingan belum? Pertanyaannya selalu nyambung, seolah dia menyimpan lini masa cerita lo dalam ingatannya. Ini bukan sekadar perhatian. Ini tanda bahwa dia menaruh investasi emosional ke lo. Dan investasi emosional nggak terjadi kalau dia belum punya rasa. Walaupun rasa itu kecil dan diam-diam, ada satu sinyal yang sering banget jadi penentu. Dia mengingat hal-hal yang bahkan orang dekat lo nggak ingat. Kadang dia lebih ingat dari lo sendiri. Dan itu muncul dalam bentuk komentar kecil yang nggak dia rencanakan. Misalnya, kan lo pernah bilang suka suasana hujan. Lo tuh paling cocok pakai kemeja warna gelap. Lo biasanya kalau capek, pasti jadi pendiam. Dia berkata santai. Tapi lo tahu itu bukan hal yang bisa diingat. Kalau dia cuman anggap lo teman biasa, itu udah masuk ke ruang memori yang sifatnya personal. Ketika seorang wanita bisa mengingat detail kecil lo, itu artinya lo sudah menjadi bagian dari perhatian bawah sadarnya. Lo bukan lagi cuman orang yang numpang lewat dalam hidupnya. Lo jadi orang yang energinya dia simpan, tanpa dia maksudkan, tanpa dia sadari, dan tanpa dia berani akui. Dalam diamnya, dia sudah melekatkan potongan-potongan kecil tentang lo dalam memorinya. Dan potongan-potongan itu adalah cermin dari sesuatu yang sedang tumbuh perlahan. Rasa yang dia simpan rapat, karena dia sendiri belum siap buat mengakuinya bahkan ke dirinya sendiri. Sinyal ini halus, tapi sangat kuat. Karena ketika cewek sudah mulai mengingat hal-hal kecil tentang lo, biasanya itu berarti satu hal. Lo sudah masuk lebih dalam ke hati dan pikirannya daripada yang dia biarkan terlihat di permukaan. Ada satu sinyal yang jauh lebih dalam dari sekadar tatapan, bahasa tubuh, atau perhatian kecil. Sinyal yang gak muncul kalau dia cuma ramah, gak muncul kalau dia cuma nyaman sedikit, dan gak muncul kalau dia cuma anggap lo teman biasa.
Sinyal itu adalah saat dia mulai memberi lo akses ke ruang-ruang dirinya yang gak pernah dia buka sembarangan. Ruang yang hanya dia kasih ke orang yang dia percaya, atau orang yang pelen-pelen dia simpan dalam hatinya tanpa dia sadari. Cewek itu biasanya punya dua lapisan. Lapisan luar buat dunia, sikap ramah, candaan standar, obrolan ringan, senyum sopan, dan cerita-cerita permukaan. Tapi ada lapisan dalam yang jauh lebih sensitif. Bagian dirinya yang berisi rasa takut, pengalaman buruk, keraguan, mimpi-mimpi yang dia simpan, dan hal-hal yang dia pilih untuk nggak ditampilkan ke sembarang orang. Kalau dia mulai kasih lo akses ke lapisan itu, meskipun cuma sedikit, itu bukan hal biasa. Itu sinyal jelas bahwa lo udah jadi seseorang yang beda di mata dia. Dan yang menarik, akses ini nggak selalu muncul dalam bentuk cerita panjang atau curhat berat. Kadang bentuknya sangat sederhana, tapi maknanya dalam banget. Misalnya, dia mulai cerita tentang keluarganya bukan cuma aku punya kakak dua, tapi tentang kedekatan keluarganya, tentang masa kecilnya, atau kebiasaan kecil yang dia suka, cerita-cerita personal kayak gitu biasanya. Dia tahan rapat kalau dia nggak merasa aman sama orang itu. Atau dia mulai ngasih tahu sisi dirinya yang nggak semua orang tahu. Makanan kesukaan yang dia cuma makan kalau lagi stres, hobi rahasianya, atau kebiasaan lucu yang dia biasanya malu ngakuin. Cewek nggak akan memperlihatkan sisi vulnerable kalau hatinya nggak bergerak ke arah lo. Ada juga akses dalam bentuk perilaku. Misalnya, dia nunjukin ekspresi aslinya di depan lo. Dia lebih jujur sama reaksinya. Ketawa lebih lepas, ngambek kecil tanpa dia sadar, atau berubah jadi sedikit manja ketika dia lagi capek. Cewek cuma melakukan itu ke orang yang dia percayai, atau seseorang yang secara emosional mulai dia pilih. Dan kadang, hal yang dia buka itu bukan hal indah. Justru hal-hal yang kelihatannya biasa. Aku tuh kadang suka terlalu mikirin omongan orang. Aku gampang capek kalau lagi stres. Aku sebenarnya agak takut sama keramaian. Kalimat-kalimat kayak gitu sangat menunjukkan bahwa dia lagi buka pintu yang selama ini tertutup. Itu bukan hal sepele. Cewek jarang mengaku hal-hal rentan kayak gitu ke cowok kalau cowok itu nggak punya tempat khusus dalam pikirannya. Ada satu momen yang sering terjadi tanpa dia sadari. Dia mulai ngobrol lebih dalam sama lo dibanding orang lain. Bukan karena dia butuh solusi. Dia merasa aman di dekat lo. Dia merasa lo bisa ngerti tanpa ngejat. Dan perasaan aman itu nggak muncul kalau nggak ada benih rasa. Pemberian akses ini juga bisa muncul dalam bentuk halus lainnya. Misalnya, dia mulai ngajak lo ngobrol tentang opininya yang gak pernah dia ucapkan di depan orang lain. Atau dia jujur tentang apa yang bikin dia cemburu, apa yang bikin dia insecure, atau apa yang bikin dia seneng banget. Yang bikin ini semakin jelas adalah dia gak melakukan ini ke semua orang. Mungkin dia terlihat ramah ke semua orang, tapi kedalaman ceritanya beda waktu sama lo. Energi dia juga beda, lebih lembut, lebih apa adanya, lebih jujur. Ada kalimat-kalimat kecil yang keluar tanpa dia saring dulu, yang menunjukkan kalau dia udah gak sekaku biasanya. Kadang aksesnya muncul bukan lewat kata-kata, tapi lewat gestur. Misalnya, dia ngasih lo lihat playlist yang benar-benar personal. Dia menunjukkan foto masa kecilnya. Dia minta pendapat jujur soal hal yang dia jarang tanyakan ke orang. Atau dia berbagi hal-hal kecil yang biasanya dia simpan buat diri sendiri. Cewek nggak akan melakukan itu. Kalau lo cuma orang yang lewat, itu tanda kalau keberadaan lo berarti buat dia. Ada juga versi paling halus, ketika dia memperlihatkan sisi jeleknya, bukan hanya sisi baiknya. Cewek sangat selektif dalam hal itu, karena sisi jelek itu adalah bagian paling rapuh dari dirinya. Mood swing, kelelahan, kekhawatiran, kesalahannya, atau momen ketika dia nggak tampil maksimal. Kalau dia bisa jadi dirinya yang paling natural di sekitar lo, itu artinya ada rasa yang bekerja di bawah permukaan. Dan yang paling signifikan adalah ketika dia memberi lo akses emosional. Saat dia merasa dia bisa cerita apapun tanpa takut lo menjauh. Saat dia merasa aman, bukan terancam. Saat dia merasa didengar tanpa disalahkan. Rasa aman ini bukan sesuatu yang dia punya untuk semua orang. Ini sesuatu yang dia simpan hanya untuk orang yang perlahan-lahan sedang dia buka pintunya pada Okernia. Sinyal ini bukan tentang seberapa banyak dia cerita. Bukan tentang drama. Bukan tentang curhat panjang. Sinyal ini tentang siapa yang dia pilih untuk jadi dirinya sendiri. Karena cewek cuma buka pintu emosinya ke orang yang dia percaya. Dan orang yang secara dayam-dayam sedang mengambil tempat di hatinya. Jika dia sudah mulai ngasih akses itu ke lo, meskipun kecil, meskipun pelan, meskipun gak dia akui, itu tanda bahwa lo bukan lagi sekadar seseorang yang numpang lewat. Lo sudah masuk ke dalam radius emosinya. Dan ketika lo sudah masuk ke sana, berarti ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang lembut, pelan tapi nyata,
Sesuatu yang dia simpan diam-diam, tapi terasa setiap kali dia memilih buat membuka bagian dirinya yang gak pernah dia buka untuk orang lain. Ada satu fase yang hampir selalu muncul ketika seorang wanita mulai menaruh hati, tapi belum siap mengakuinya baik ke lo, maupun ke dirinya sendiri. Fase ketika dia mulai ngetes stabilitas energi lo, bukan buat drama, bukan buat bikin lo bingung, dan bukan karena dia manipulatif. Ini terjadi karena dia butuh tahu satu hal penting. Apakah perasaan ini aman? Cewek itu makhluk yang sangat sensitif terhadap konsistensi. Dia bisa suka, bisa nyaman, bisa tertarik. Tapi kalau dia ngerasa energi lo nggak stabil, dia bakal narik diri. Karena buat cewek, rasa suka itu nggak cukup. Yang dia cari adalah keamanan emosional. Dan disinilah tes-tes halus itu muncul. Tes ini bukan dalam bentuk pertanyaan langsung atau tantangan besar. Justru sebaliknya, tesnya muncul dari perilaku kecil yang sering banget lo salah artikan. Tesnya muncul dari hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dalam banget maknanya. Misalnya, tiba-tiba dia balas chat lebih lambat, padahal biasanya cukup cepat. Bukan karena dia malas, bukan karena dia ilfil. Dia hanya ingin melihat apakah perubahan kecil ini bikin lo panik, marah, atau berubah sikap. Dia ingin lihat apakah lo tetap tenang, tetap santai, dan gak merasa perlu ngejar-ngejar. Cewek yang mulai punya rasa akan menguji ruang aman yang dia butuhkan. Dia ingin tahu apakah lo seseorang yang bisa bertahan konsisten, meski ritmenya berubah. Karena hubungan itu pasti naik turun, dan dia gak mau naruh perasaan ke orang yang energinya terlalu meledak-ledak. Ada juga momen ketika dia pura-pura cuek. Dia jawab seadanya, gak selicin biasanya, atau sedikit menahan diri. Tapi di balik itu, dia sebenarnya lagi memperhatikan respon lo. Dia lihat apakah lo jadi defensif, jadi clingy, atau tetap berada di frekuensi yang sama, tenang, nggak terancam, nggak terburu-buru. Ini bukan permainan, ini perlindungan diri. Selain itu, dia juga bakal mulai ngetes bagaimana lo bereaksi terhadap moodnya. Cewek punya momen rapuh, momen sensitif, dan momen capek. Ketika dia mulai suka sama seseorang, dia akan memperlihatkan sedikit sisi itu. Bukan semuanya, tapi cukup untuk melihat apakah lo bisa tetap berada di posisi yang stabil. Misalnya, dia tiba sedikit lebih pendiam hari itu, atau lebih cepat tersinggung. Dia nggak bermaksud membuat lo bingung, tapi dia ingin tahu apakah lo bisa membaca perubahan kecil tanpa membuat masalah besar. Karena bagi dia, cowok yang stabil adalah cowok yang bisa menerima perubahan mood tanpa marah atau ngegas. Ada juga tes lain yang sangat halus. Dia cerita hal-hal yang sebenarnya membutuhkan empati, bukan solusi. Dia ngetes apakah lo bisa mendengarkan, bukan memberi ceramah. Dia ingin lihat apakah lo bisa memahami, tanpa merasa harus memperbaiki semuanya. Karena, buat dia, kehadiran yang tenang jauh lebih berarti daripada jawaban yang benar. Kadang dia juga sengaja memberikan sedikit jarak, bukan menjauh, tapi menurunkan intensitas. Dia ingin tahu apakah hubungan kalian bisa tetap terasa nyaman meski frekuensinya turun. Dia ingin lihat apakah lo hanya hangat ketika dia intens, atau lo tetap hangat meskipun dia sedang menahan diri. Dan ada satu tes yang sering bikin cowok salah paham. Dia mulai memberi sinyal-sinyal kecil yang ambigu. Bukan untuk mempermainkan, tapi untuk melihat seberapa dewasa lo dalam respons. Dia ingin tahu apakah lo bisa membedakan antara kode halus dan tuntutan yang gak perlu. Misalnya, dia sedikit ngambek tapi nggak bilang, "Aku ngambek." Dia bilang terserah, tapi intonasinya jelas nggak biasa. Dia minta waktu sendiri, tapi tetap ingin lo ada di sekitar. Cewek yang sudah punya rasa itu bukan ingin membuat lo menebak-nebak. Dia ingin tahu, apakah lo tanggap tanpa perlu dia menjelaskan semuanya. Itu bentuk rasa aman buat dia. Tes lain muncul ketika dia menceritakan hal soal cowok lain. Bukan karena dia suka cowok itu, bukan karena dia mau bikin lo cemburu, tapi dia ingin lihat apakah lo bisa tetap dewasa tanpa overreact. Dia ingin lihat apakah lo punya rasa percaya diri yang cukup untuk nggak takut dengan perhatian orang lain. Cewek yang punya rasa ingin cowok yang dia suka tetap stabil, bukan tersulut oleh hal-hal kecil. Dan tes terbesar yang paling sering gak disadari cowok adalah ketika dia mulai membuka sedikit sisi lemahnya. Dia ingin tahu apakah lo tetap menerima dia apa adanya, atau lo hanya tertarik pada versi terbaiknya. Ketika dia menunjukkan sedikit kelemahannya, dia melihat apakah lo mundur atau tetap ada. Kalau lo tetap ada, tetap tenang, tetap hangat, dia akan merasa aman. Dan begitu dia merasa aman, tembok-tembok yang dia jaga rapat akan mulai turun sedikit demi sedikit. Rasa yang tadinya dia simpan pelen-pelen mulai muncul ke permukaan. Tapi kalau lo goyah, ketika dia needs stabilitas, kalau lo jadi marah, jadi clingy, jadi overthinking, atau jadi butuh diyakinkan, terus dia akan narik diri. Bukan karena dia nggak suka, tapi karena dia takut menyerahkan hati ke seseorang yang mudah berubah hanya karena perubahan kecil pada akhirnya. Fase ngetes ini
bukan tentang siapa menang atau kalah. Bukan tentang permainan, ini tentang keamanan emosional. Dia ingin memastikan bahwa dia nggak salah memilih orang. Dia ingin tahu apakah lo bisa jadi tempat yang stabil ketika hidup nggak stabil. Dia ingin tahu apakah energi lo tetap sama meskipun situasi berubah. Kalau dia mulai ngetes lo, itu tanda jelas bahwa dia sudah menaruh hati. Cewek nggak akan ngetes cowok yang nggak penting. Dia hanya menguji orang yang dia lihat punya kemungkinan menjadi sesuatu dalam hidupnya. Dan kalau lo mampu tetap tenang, dewasa, dan konsisten, biasanya setelah itu, cerita kalian akan masuk ke fase yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih jujur. Ada satu momen yang jarang disadari cowok. Momen ketika seorang wanita mulai menyamakan ritme sama lo. Pelan, halus, hampir nggak kelihatan tapi terasa kalau lo peka. Dan biasanya, momen ini muncul bukan karena dia lagi iseng. Bukan karena dia lagi butuh teman ngobrol. Apalagi karena dia cuma bosan. Nomor momen ini muncul karena dia mulai mengatur langkah. Biar nggak terlalu jauh dari lo. Perempuan jarang ngomong terang-terangan. Aku suka kamu. Bukan karena sombong. Bukan karena gengsi, tapi karena perasaan buat mereka itu sesuatu yang harus dijaga dulu. Dirasakan dulu. Sebelum akhirnya mereka kasih ruang yang lebih besar buat seseorang. Dan salah satu tanda bahwa hati dia mulai masuk ke fase itu adalah ketika ritme kalian tiba-tiba jadi lebih sinkron tanpa lo minta. Apa-apa, lo bakal lihat ini dari hal-hal kecil. Misalnya, dia mulai bales chat dengan tempo yang mirip sama lo. Bukan cepat-cepat kayak orang yang butuh validasi, dan bukan lama-lama kayak orang yang pura-pura sibuk. Tapi pas seolah-olah dia udah ngeh sama pola lo, dan perlahan dia nyesuaiin dirinya. Bukan untuk nyenengin lo, tapi untuk bikin komunikasi kalian terasa natural, supaya energi lo nggak mental ke dinding. Kadang, ritme ini muncul dalam bentuk lain. Misalnya, ketika lo cerita sesuatu, dia nggak cuma dengar, dia ikut masuk ke cara lo mikir. Nada suaranya berubah, pilihan katanya ikut menurun atau meninggi sesuai vibe yang lo kasih. Dia mulai pakai gaya bicara yang sama santainya kayak lo ketika lo lagi tenang. Atau ikut jadi lebih serius ketika lo bicara hal mendalam. Seolah-olah dia berjalan di sebelah lo, bukan di depan, bukan di belakang. Ada juga hal yang lebih satu lagi. Ketika lo mulai menjaga jarak sedikit bukan narik diri, cuman kembali ke mode lo yang natural. Dia nggak panik, nggak drama, nggak langsung protes. Dia justru ikut menurunkan intensitas, tapi tetap hadir di sekitar lo. Ini bukan tanda dia nggak peduli. Justru sebaliknya, dia lagi nyesuaiin pace, memastikan kalau hubungan kalian berkembang tanpa ada yang ngerasa ditekan. Wanita yang lagi jatuh, hati diam-diam gak mau kelihatan kayak dia yang ngejar. Tapi dia juga gak mau kehilangan ritme yang bikin dia nyaman. Jadi dia bakal cari titik tengah. Titik di mana dia bisa tetap dekat, tanpa bikin lo merasa dikejar. Dan tanpa bikin dirinya kelihatan terlalu berharap. Lo mungkin mikir, kenapa dia gak langsung bilang aja sih? Tapi di dunia perempuan, kenyamanan dan rasa aman itu nomor satu. Mereka harus memastikan bahwa energi lo konsisten. Bahwa lo bukan sekadar muncul karena suasana hati. Bahwa lo bukan tipe cowok yang intens di awal, hilang di tengah, dan pura-pura lupa di akhir. Jadi, ketika dia pelan-pelan menyesuaikan ritme, itu tanda dia ngasih kepercayaan, sedikit demi sedikit. Dia lagi mengukur apakah langkah lo stabil, apakah lo sadar sama gerakannya, apakah lo ngerti bahasa halus yang dia kirim. Lo akan sadar kalau sinkronisasi ini bukan kebetulan. Kadang dia muncul online di jam yang kebetulan sama. Kadang dia post story dengan vibe yang mirip sama energi lo hari itu. Kadang dia tiba-tiba muncul di tempat yang lo sering datangi. Bukan karena stalking, tapi karena dia nyaman berada di lingkungan lo. Dan semua itu dia lakukan tanpa kata-kata berlebihan. Yang lucu adalah, biasanya cowok baru ngeh setelah semuanya berjalan cukup lama. Ketika dia sadar pola kalian jadi lebih seragam. Ketika intensitasnya seimbang. Ketika obrolan yang dulu kaku sekarang mengalir kayak air. Dan lo mulai bertanya, kok kita jadi serasi gini ya? Jawabannya sederhana. Karena dia menyamakan langkahnya dengan langkah lo. Ini sinyal yang cuma muncul kalau dia merasa lo layak untuk didekati pelan-pelan. Kalau dia lihat ada sesuatu di diri lo yang bikin dia nyaman. Bukan cuma tampang, bukan cuma gaya, tapi energi yang bikin dia nggak perlu pura-pura kuat atau pura-pura nggak butuh siapa-siapa. Perempuan gak akan nyamain ritme sama cowok yang dia anggap cuma lewat. Dia cuma lakukan itu ke seseorang yang diam-diam mulai dia tempatkan di ruang yang lebih tenang di hatinya. Ruang yang gak semua orang dapat. Ruang yang dia isi dengan rasa penasaran, harapan tipis, dan perlahan, perasaan. Dan kalau lo sadar ritme itu mulai sinkron, sebenarnya satu hal sedang terjadi. Dia sedang menyiapkan dirinya untuk lebih dekat. Dia sedang membuka pintu kecil yang dulu selalu dia kunci rapat-rapat. Dan dia menunggu, apakah lo melihat pintu itu, atau cuma lewat begitu saja. Itu kenapa sinkronisasi ini
bukan sekadar tanda. Ini adalah undangan. Andingen dayem-dayem dari seorang wanita yang mulai menaruh hati. Tanpa perlu bilang apa-apa, ada satu titik dalam perjalanan perasaan seorang wanita. Titik yang jarang kelihatan, tapi dampaknya besar banget. Titik ketika dia mulai takut kehilangan lo, tapi tetap gak berani ngaku. Bukan karena dia gak suka, bukan karena ragu, tapi karena ada sesuatu dalam diri perempuan yang selalu berusaha melindungi hati mereka duluan sebelum mereka melindungi orang lain. Perasaan takut kehilangan ini biasanya muncul pelan. Gak ada dramanya, gak ada kata-kata meledak. Dia gak tiba-tiba ngambek, gak tiba-tiba nuntut status, gak tiba-tiba minta perhatian. Semua tetap halus, tapi intensitasnya berubah. Biasanya dimulai dari hal sederhana. Misalnya, waktu lo tiba-tiba agak jarang muncul, dia jadi lebih sering ngecek HP. Bukan buat ngechat lo, tapi buat ngecek dia online gak? Atau dia lagi sibuk atau emang lagi menjaga jarak. Dia nggak bakal nanya langsung, tapi dia ngerasain ada yang berubah. Dan perubahan itu bikin dadanya agak sesak. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu dia anggap biasa. Lo nggak cerita apa yang lagi lo kerjain. Dia sadar. Lo nggak lagi balas dengan vibe yang sama. Dia notice. Lo kedengeran agak jauh. Dia langsung mikir. Bukan overthinking yang heboh, tapi kecemasan kecil yang muncul dari rasa sayang yang belum punya tempat buat diumumkan. Di fase ini, wanita mulai ada di posisi serba salah. Dia takut kehilangan, tapi juga takut kelihatan terlalu peduli. Dia pengen deket, tapi takut kelihatan ngejar. Dia pengen nanya, kamu kenapa? Tapi khawatir itu bakal bikin dia kelihatan lebih invested dari lo. Jadi, dia memilih diam. Sambil berharap lo tetap ada. Ada momen ketika dia mulai ngirim sinyal halus. Kadang dia bikin obrolan kecil tanpa alasan yang jelas, cuma biar tahu lo masih responsif. Kadang dia ceritain hal-hal random, bukan karena penting, tapi karena dia butuh memastikan koneksi kalian masih hidup. Kadang dia suka nanya hal-hal sepele, cuma biar dia bisa baca nada lo, apakah lo masih hangat atau mulai dingin. Dan yang paling menarik adalah, dia mulai membandingkan posisinya. Gak ngomong, gak nuduh, tapi dia memperhatiin siapa yang sering like postingan lo. Siapa yang sering muncul di komentar, siapa yang fit Nia lagi deket sama lo. Dia gak akan ngaku bahwa itu bikin dia gelisah. Tapi dalam hati, ada suara kecil yang bilang, semoga dia tetap milih aku. Di titik balik ini, lo bakal lihat satu perubahan sederhana. Dia jadi lebih menghargai kehadiran lo. Cara dia merespons jadi lebih lembut. Cara dia menjaga percakapan terasa lebih hati-hati. Dia lebih memperhatikan nada lo, lebih peka terhadap mood lo, dan lebih cepat menangkap kapan lo lagi butuh ruang. Tapi bersamaan dengan itu, dia mulai lebih sensitif terhadap ketidakhadiran lo. Ketika lo tiba-tiba ngilang setengah hari, dia mikir. Ketika lo kedengeran terlalu santai, dia membaca ulang kote-kota lo beberapa kali. Ketika lo terlihat nyaman tanpa dia, ada rasa yang muncul. Jangan-jangan dia bisa lepas kapan aja. Dan meskipun rasa takut kehilangan ini mulai kuat, dia tetap nggak bakal ngomong. Karena bagi banyak wanita, ngaku duluan sama aja kayak melepas kontrol. Sementara mereka pengen rasa aman. Mereka pengen pastikan kalau lo juga invest. Bukan cuma datang ketika butuh validasi. Yang bikin fase ini menarik adalah, ini tanda bahwa dia sudah melangkah lebih jauh dari sekadar tertarik. Ini bukan lagi soal kagum. Ini bukan lagi soal nyaman ngobrol. Ini sudah masuk ke tahap aku peduli, tapi aku belum siap bilang. Dan ketika rasa takut kehilangan muncul, sebenarnya itu karena dalam hati, dia sudah mulai memilih lo. Tanpa bilang, tanpa janji, tanpa status kalau lo pika, lo bakal ngerti sinyal-sinyal ini bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk dihargai. Karena jarang banget perempuan sampai ke fase ini kalau dia nggak lihat sesuatu yang berarti di diri lo. Fase ini adalah titik balik. Titik ketika hubungan kalian sebenarnya sudah berubah. Meski nggak ada satu kata pun yang diucapkan. Dia takut kehilangan. Dia takut lo menjauh. Dia takut usahanya dianggap berlebihan. Tapi satu hal yang sama sekali nggak dia takuti adalah tetap down. Karena diam adalah cara dia bertahan sambil berharap lo ngeliat apa yang sedang dia jaga. Dan kalau lo melihatnya, memahami ritmenya, dan membalas tanpa tergesa. Itulah momen ketika hubungan yang diam-diam ini mulai tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Pada akhirnya, ada satu sinyal yang gak bisa disamakan dengan apapun. Satu tanda yang jauh lebih kuat dibanding bahasa tubuh, dibanding perhatian kecil, dibanding ritme yang dia sesuaikan, bahkan dibanding rasa takut kehilangan yang dia sembunyikan. Sinyal terbesar itu adalah dia tetap ada. Meski lo nggak pernah minta dia untuk tetap di situ, perempuan nggak akan bertahan lama di sekitar seseorang yang nggak punya tempat di hatinya. Mereka nggak punya waktu buat menanjuk-nanjukin keberadaan ke orang yang nggak mereka pedulikan. Mereka nggak punya energi buat hadir di hidup seseorang
Kalau hubungan itu rasanya cuma sepihak, tapi ketika dia tetap muncul, tetap stay, tetap mau terlibat, tetap mau peka sama gerak lo, itu bukan kebetulan, itu pilihan. Dan yang lebih dalam lagi, dia hadir bukan untuk nyari pengakuan, bukan untuk minta lo buru-buru ambil keputusan, bukan juga untuk ngejar. Dia ada karena dia nyaman berada di orbit lo, karena ada sesuatu dari diri lo, energi lo, cara lo bicara, cara lo memperlakukan dia, yang membuat dia nggak mau pergi jauh. Dia mungkin nggak pernah bilang, aku suka kamu. Dia mungkin nggak pernah terang-terangan minta lo stay, tapi keberadaannya yang konsisten. Itu udah lebih jujur daripada kata-kata. Keberadaannya adalah bentuk perhatian yang nggak diumumin, bentuk rasa sayang yang nggak dideklarasikan, bentuk keterlibatan yang dia coba jaga tanpa bikin lo ngerasa tertekan. Karena bagi perempuan, ada itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan siapa yang dayam-dayam ada di hatinya. Kalau lo perhatiin, dia selalu punya alasan buat tetap nyambung sama lo. Kadang alasan itu sepele, nanya hal kecil, cerita kejadian random, atau sekadar balas dengan vibe hangat ketika lo muncul. Tapi di balik itu semua, ada pesan yang gak pernah dia ucapkan. Aku suka ritme ini, jangan hilang. Dia mungkin gak selalu hadir dalam bentuk yang heboh. Kadang cuma hadir dalam bentuk perhatian senyap. Kadang hanya lewat cara dia jaga obrolan. Kadang melalui cara dia gak pernah ngilang. Meski kalian lagi soma-soma sibuk, atau soma-soma tarik napas, tapi itulah yang bikin sinyal ini jadi paling kuat. Dia hadir tanpa diminta, dan dia gak pernah benar-benar pergi. Ada satu hal tentang perempuan yang banyak cowok lupa. Kalau mereka sudah merasa aman sama seseorang, mereka akan stay lebih lama dari yang mereka akui. Mereka akan menyisakan ruang di hati buat orang itu. Mereka akan ngasih toleransi lebih, perhatian lebih, dan kesabaran lebih. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sudah memilih. Dan pilihan perempuan itu jarang main-main. Di fase penutup ini, sebenarnya hubungan kalian sudah berjalan lebih jauh daripada apa yang terlihat. Dia udah ngasih trust. Walau sedikit-sedikit, dia udah ngasih waktu. Walau dia nggak bilang, dia udah ngasih energi. Walau lo mungkin nggak sadar, karena buat dia, lo adalah seseorang yang layak untuk tetap ditemani. Dan perempuan hanya bertahan di dekat laki-laki yang mereka anggap punya makna. Meski nggak ada status, meski belum ada kepastian, meski semua masih berjalan halus dan diam-diam. Sinyal terbesar bukan ketika dia bilang dia suka, bukan ketika dia cemburu, bukan ketika dia ngetes energi lo. Sinyal terbesar adalah ketika dia tetap ada. Di hari-hari lo, di percakapan lo, di ruang kecil yang lo buka buat dia. Meski lo nggak pernah minta dia buat tetap di sana. Dan kalau lo lihat ini, kalau lo peka terhadap kehadiran yang konsisten ini, lo bakal ngerti satu hal penting. Wanita nggak akan bertahan di tempat yang perasaannya nggak tumbuh. Dia tetap ada karena hatinya udah lebih dulu jalan ke arah lo. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang siapa yang duluan ngomong, bukan tentang siapa yang lebih berani. Ini tentang dua orang yang saling ngirim sinyal halus. Sampai akhirnya mereka sadar kalau mereka sebenarnya saling memilih. Diam-diam perlahan, dan tanpa diminta.